Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Izinkan saya, Pendeta Benny Bonania Eksiagian, Pendeta HKBP Resort Serang, Distrik 21 Banten. Salam, Horas, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerahnya yang senantiasa menyertai kita melewati masa-masa pandemi dalam 2 tahun ini dan dalam tahun 2021 ini. Kita masih berada di masa pandemi. Oleh sebab itu, perayaan Natal yang kita laksanakan di gereja masih sangat terbatas sesuai dengan anjuran dari pemerintah kita. Tetapi saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk tetap bersuka cita. Yang tidak boleh hadir dalam ibadah perayaan Natal di gereja kita. Gereja kita melayani perayaan Natal melalui live streaming. Ikutilah setiap ibadah perayaan Natal di channel YouTube kita HKBP Serang. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya sebagai koordinator tim multimedia HKBP Serang mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru buat kita sekalian. Dan mohon maaf jika ada segala kekurangan dalam penayangan kami di setiap live streaming. Dan marilah kita saling mendukung untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Kami berharap dan kita berharap tahun 2022 kita sudah akan memasuki masa yang lebih baik dari tahun ini. Kita boleh melaksanakan perayaan Natal dengan penuh sukacita tanpa pembatasan. Atas nama pribadi dan keluarga dan seluruh majelis gereja kita HKBP Serang, Resort Serang, Distrik 21 Banten, izinkanlah saya menyampaikan Selamat Hari Natal dan Selamat Tahun Baru. Kiranya dalam tahun yang baru 2022 kita senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Shalom, Horas. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Izinkan saya, Pendeta Benny Bonania Eksiagian, Pendeta HKBP Resort Serang, Distrik 21 Banten. Salam, Horas, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerahnya yang senantiasa menyertai kita melewati masa-masa pandemi dalam 2 tahun ini
dan dalam tahun 2021 ini Kita masih berada di masa pandemi. Oleh sebab itu, perayaan Natal yang kita laksanakan di gereja masih sangat terbatas sesuai dengan anjuran dari pemerintah kita. Tetapi saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk tetap bersukacita. Yang tidak boleh hadir dalam ibadah perayaan Natal di gereja kita. Gereja kita melayani perayaan Natal melalui live streaming. Ikutilah setiap ibadah perayaan Natal di channel YouTube kita HKBP Serang. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sebagai koordinator tim multimedia HKBP Serang mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru buat kita sekalian. Dan mohon maaf jika ada segala kekurangan dalam penayangan kami di setiap live streaming. Dan marilah kita saling mendukung untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Kami berharap dan kita berharap tahun 2022 kita sudah akan memasuki masa yang lebih baik dari tahun ini. Kita boleh melaksanakan perayaan Natal dengan penuh sukacita tanpa pembatasan. Atas nama pribadi dan keluarga dan seluruh majelis gereja kita HKBP Serang, Resort Serang, Distrik 21 Banten, izinkanlah saya menyampaikan Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. kiranya dalam tahun yang baru 2022 kita senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Shalom, Horas.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Allah yang melawat bangsanya oleh karena kasih setianya kepada umat ciptaannya. Oleh karenanya, berdasar kasih dan anugerahnya, terimalah salam kami hamba Tuhan yang melayani hari ini. Selamat Hari Natal, damai Allah ada pada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk ini, kami jemaat Tuhan juga menyampaikan salam Natal bagimu hamba Tuhan. Sungguh hati kita dipenuhi sukacita, Natal dan hari Minggu saat ini, karena perayaan Natal kedua jatuh pada hari Minggu. Oleh karena itu, biarlah Tuhan memenuhi hati kita dengan firman-Nya yang sudah menjadi manusia dan diam di antara kita sesuai dengan topik minggu hari ini. Firman itu telah menjadi manusia. Kami telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bersukacitalah, terimalah Dia, bernyanyilah dan beriah menyambut Rajamu. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 605. Dunia gemak dan soraklah, Rajamu sambutlah, beri hatimu kepadanya. Bersama nyanyilah, bersama-sama nyanyilah. Gunung dan laut serta lembah, semua ciptaannya, elukanlah yang mulia. Bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dari Yesus Kristus Tuhan kami yang telah lahir di Bethlehem, kami memuji nama-Mu yang kudus, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
padamu, Yesus Tuhanku. Dari surga kau masuk ke hatiku. Datanglah padaku Tuhan Juru Selamatku. Damai yang kau bawa tiada tandanya, ya Tuhanku. Hukum Tuhan pada minggu hari ini, yaitu yang tertulis dari Yakobus pasal 4 ayat 7 sampai 8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang-orang berdua hati. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan tentang firman Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita tunduk kepada Allah untuk memohon dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut
dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sungguh bahagia hati ceria, Yesus lahir di dunia. Tuhan melawat, kita pun sama. Mari nyanyi dengan bergema. Tuhan melawat, kita pun selamat. Mari nyanyi dengan bergema. Epistel pada Minggu dan perayaan Natal kedua hari ini yang tertulis pada kitab Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai 10. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Bangkitlah kau wahai jiwaku, sambutlah sinar kasih-Nya. Walau lahirnya sangat hina, janganlah tawar hatimu. Seluruh dunia akan terang, iblis tak usah dihembang. Terangi ilahi menerangi yang tersembunyi bagimu, maka hendaklah kau hayati sinarnya dalam hatimu. Damai bahagia hidupmu, berkat karunia Tuhanmu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita
Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Naposol Bulung, remaja, dan anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah minggu ini, baik yang ada di gereja maupun di rumah, kami ucapkan selamat Natal buat kita semua, damai Allah ada pada kita. Mari kita dengarkan warta gereja pada minggu ini. Yang pertama, nama minggu Pesta Natal yang kedua, dengan topik Gabe Daging Mahatai. Atau firman itu telah menjadi manusia. Yang kedua, Pesta Natal kedua. Minggu hari ini tanggal 26 Desember 2021, Pesta Natal kedua atau hari kelahiran Tuhan Yesus. Di kebaktian siang pukul 10.15 WIB akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus dan menyaksikan iman pada perayaan Natal tersebut. Setelah ibadah, gereja kita melayani sakramen perjamuan kudus yang naik sidi dan jemaat yang belum mengikuti perjamuan kudus pada pesta Natal pertama. Yang berikutnya, sakramen baptisan kudus. Pada kebaktian minggu siang hari ini, gereja kita melayankan sakramen baptisan kudus bagi anak-anak. Jumlah anak yang dibaptis 11 orang dari 10 kepala keluarga. Selanjutnya, audit keuangan Huria dan Resort. Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 akan dilaksanakan audit keuangan Huria dan Resort mulai pukul 19 WIB bertempat di kantor sekretariat gereja kita. Selanjutnya, kebaktian akhir tahun 31 Desember 2021. Pada hari Jumat 31 Desember 2021, kebaktian akhir tahun 2021 HKBP Maranatha pukul 16 WIB, HKBP Serang masuk pukul 19.30 WIB, dan HKBP Cikande masuk pukul 19 WIB. Pada kebaktian tersebut kita akan mendengarkan break atau berita pangulaun dohot statistik nang songoni parhepengoni Huria. Selanjutnya, kebaktian tahun baru keluarga tanggal 1 Januari 2021.
untuk mengucapkan syukur atas penyertaan Tuhan selama 1 tahun ini, dihimbau kepada seluruh jemaat untuk melaksanakan ibadah keluarga pada tanggal 1 Januari 2021 pukul 00 WIB. Acara kebaktian disediakan oleh gereja kita. Anggota jemaat baru mulai minggu ini telah menjadi anggota jemaat keluarga Hotman Saputra Siagian, Ibu Yeli Rospita Ulina Boru Tinambunan, yang menerima pemberkatan pernikahan di gereja kita HKBP Serang pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021, alamat sektor 9 Cilaku. Yang kedua, mulai minggu ini telah menjadi anggota jemaat keluarga Rizky Fauji Silaban, Ibu Meliani Borusianturi, yang menerima pemberkatan pernikahan di gereja kita HKBP Serang pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, alamat sektor 9 Sankyu. Warta pemberkatan pernikahan. Warta kedua, akan dilaksanakan pemberkatan nikah bagi calon mempelai laki-laki Jono Susanto Sinaga, putra dari Bapak Polman Sinaga, Ibu Ronia Boru Luban Siantar, alamat Maria Raja, Desa Sibonor Opuratus, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, Jemaat AKBP Onan Sirait, Resort Sirait, Distrik 7 Samosir, dengan calon mempelai perempuan Triden Boru Tindaun, putri dari Bapak Manuel Tindaun almarhum, Ibu Seli Boru Gultum, alamat Perumahan Bumi Mutiara Serang, Blok M nomor 14, Banjaragung Cipocok Jaya, sektor 13 Pakupatan. Jemaat HKBP Serang, Resort Serang, Distrik 21 Banten. Pemberkatan pernikahan hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 masuk jam 10 WIB di HKBP Onan Sirait, Resort Sirait, Distrik 7 Samosir. Kiranya Tuhan senantiasa mengabulkan dan memberkati rencana pernikahan mereka. Warta keuangan bisa kita baca pada tata ibadah yang ada, kita terima. Seluruh pelayan penuh waktu dan majelis HKBP Serang, Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih bagi jemaat yang melaksanakan ibadah minggu hari ini. Bagi warga jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi jemaat yang bersukacita, Tuhan memberkati agar bersukacita dalam Tuhan dan mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Demikian warta jemaat ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan yang masuk pada minggu ini, demi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 56 ayat 1. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari
kasih kalau hari ini kami masih boleh berkumpul beribadah di bait-Mu yang kudus ini. Kami datang Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu mengajari kami satu persatu dari hati ke hati untuk memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Selamat hari Natal kedua. Marilah kita membaca firman Tuhan pada hari ini, Natal kedua, tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Kalau ada yang bawa Alkitabnya atau bisa elektronik, kita akan baca bersama-sama dari ayat 14 sampai dengan ayat 18. Firman yang telah menjadi manusia. Kita mulai. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini, di pagi ini, jam 7:10, saya sangat bersuka cita. Yang pertama, salam hormat kepada Mang Pendeta Simorangkir dan Inang yang hari ini ada beribadah di sini. Selamat Natal, Mang dan Inang. Sangat bersuka cita juga bertemu dengan semua jemaat yang hadir hari ini. Di tengah-tengah cuaca yang dingin, hujan gerimis. Sebenarnya waktu paling enak tarik selimut sekarang dan tidur. Tapi kita semua bela-belain hadir di sini, sudah dalam keadaan rapi, sudah cantik, sudah ganteng, hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Kalau saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu, saudara-saudara yang hadir di sini dipenuhi sukacita dan rasa gembira selama merayakan Natal selama ini? Saya berharap kita semua menjawab ya. Sebab banyak alasan membuat kita bersukacita dan bergembira. Yang pertama, pada Natal tahun yang lalu, tidak semua kita boleh beribadah di gereja, ya kan? Kami sekeluarga pada Natal tahun yang lalu masih beribadah di rumah. Karena anak saya masih kecil dan tidak boleh anak-anak datang ke gereja, jadi kami ibadah dulu di rumah. Lalu saya ikut Amang, kalau Amang pelayanan firman. Banyak alasan membuat kita bersukacita. Kita masih ada, masih hidup, masih bisa bernyanyi, masih bisa berdoa, masih bisa merayakan perayaan Natal. Kalau kita sekilas ke belakang, di tahun ini, di pertengahan tahun ini, di bulan Juni, bulan Juli adalah waktu yang sangat menakutkan, iya kan? Itu saat-saat yang membuat kita khawatir. Di mana COVID waktu itu pada gelombang kedua sedang merajalela, iya kan? Sebentar-sebentar kita dengar berita, di sana ada yang mati 3 kali sehari, seperti makan obat, kata Pak Pendeta waktu itu berkhotbah di sini. Banyak sekali yang boleh itu terjadi pada pihak keluarga kita.
saudara kita, tetangga atau kenalan kita yang membuat kita semakin khawatir, semakin takut pada waktu itu. Tapi puji Tuhan, kita semua sehat ada di sini. Apakah itu karena kemampuan kita? Apakah itu karena kita kuat? Oh, belum tentu. Apakah karena kita lebih bersih? Karena memang kan diajari bersih, cuci tangan, pakai hand sanitizer, tidak bersentuhan, jaga jarak. Apakah karena kita sudah melakukannya? Oh, belum tentu. Kita ada di sini hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Itu karena kasih karunia Tuhan semata. Amin. Jadi kalau kita ingat buku ende kita itu, on peholan asini roha, terus si pangasa honotoni holan alani asini roha do si pangasa honoton tanga dong nasing itu rise hita jumago hita sianak kana hebati nagudak kepengnay nagudak ngartanay naboy na sida mabay manangaha asal lemu sehat pamatangna daong holan alani asini rohani Tuhan. Hope olan alan asini rohani Tuhan do mabaik kita boy songonon. Tidak seorang pun yang dapat menambahkan sehasta. Tadi saya buka Google sehasta ternyata segini. Sejengkal segini ya. Sehasta sejengkal. Tidak seorang pun yang dapat menambahkan sehasta umurnya pada jalan hidupnya. Itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Jemaat Tuhan, firman hari ini dalam Yohanes 1 ayat 14 disebutkan, firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus yang lahir dari seorang anak gadis Maria. Perempuan yang mau Tuhan pakai untuk rencana penyelamatan dunia. Di tengah situasi politik yang panas waktu itu, pemilihan akan terjadi. Itu sebabnya ketika kalau kita baca firman Tuhan tentang cerita kelahiran, itu sebabnya Raja Herodes takut ketika dia mendengar dari Majus bahwa akan lahir seorang raja. Dia punya kepentingan pada saat itu. Diadakan sensus penduduk sehingga semua orang lao manopo tutanabe didaftarhon sensus penduduk. Ada situasi politik yang memanas pada ketika itu, tapi saat itulah Tuhan Yesus lahir dari seorang perempuan yang taat, yang turut dalam rencana penyelamatan dunia. Dia mau menjadi media dalam rencana Allah itu sendiri. Perempuan yang tidak pernah memperhitungkan resiko atas dirinya. Coba Bapak Ibu bayangkan, seorang perempuan yang belum pernah menikah harus mengandung tanpa perkawinan. Pasti dia akan dikucilkan oleh masyarakat. Dan resiko kedua, dia pasti diputuskan oleh tunangannya yang bernama Yusuf. Namun karena ini rencana Allah, malaikat menjumpai Yusuf. Itu diceritakan dalam sinoptis. Lalu Yusuf pun mau turut akan rencana Allah dalam pemulihan dunia. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran akan melihat kebenaran. Yusuf dan Maria bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang pilihan. Saya yakin waktu itu banyak gadis-gadis, banyak pemuda, tapi mereka dipilih Tuhan dalam rangka penyelamatan dunia itu. Orang benar akan hidup dalam kebenaran. Dan kelahiran Yesus itu Bapak Ibu menjadi sebuah historical post, menjadi sebuah tonggak sejarah dalam peradaban dunia pada masa itu. Saya punya buku lama di rumah dengan judul Seandainya Yesus Tidak Pernah Lahir. Kalau ada yang mau pinjem, saya bisa pinjemkan. Itu buku lama, tapi enak sekali membacanya. Seandainya Yesus tidak pernah lahir, percayalah,
bahwa kita tidak bisa duduk bersama di sini, laki-laki dan perempuan. Seandainya Yesus tidak pernah lahir, tidak akan pernah perempuan dan laki-laki duduk setara, apalagi di umum. Seandainya Yesus tidak pernah lahir, saya yang perempuan ini tidak akan mungkin dapat memberitakan firman Tuhan lewat mimbar ini. Seandainya Yesus tidak pernah lahir, dunia tetap kejam, barbarus katanya, barbarian. Di mana manusia hidup secara biadab, pembunuhan sah, tidak suka bunuh saja. Seandainya Yesus tidak pernah lahir, tetapi Yesus lahir, turun ke dunia ini. Firman itu telah menjadi daging. Firman yang pernah diberitakan pada zaman nabi-nabi, dia turun ke dunia menjadi manusia. Itu sebabnya kita masih mengingat Yohanes 3 ayat 16. Karena coba kita sama-sama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mau terima hidup kekal? Mau terima hidup kekal? Terimalah Yesus sebagai juru selamat pribadimu. Kalau masing-masing kita menerima Yesus, hati kita ini menjadi palungan tempat lahirnya Yesus, dunia pasti akan semakin baik. Saya masih ingat sekali ketika Yohanes berkata kepada orang-orang banyak, karena ini cerita Yohanes ya, dia bilang bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Lalu seorang prajurit berkata, lalu apa yang kami perbuat? Yohanes menjawab, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Itu masih saya ingat itu terus. Saya mendengar itu ketika saya SMP. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Boleh jadi sumber pencaharian ada 3, ada 4. Boleh jadi dia menerima 3 kali gaji, ada di sini, karena dia punya usaha-usaha lain. Tapi cukupkanlah dirimu. Jangan pernah mengambil lebih daripada itu. Seandainya hanya orang Kristen sekalipun yang melakukan itu, dunia pasti aman. Hanya orang Kristen saja. Sebab dikatakan jika kamu punya 2, berikanlah 1. Itu adalah perkataan Yohanes sebelum Yesus datang. Sekarang dia bilang, apa yang dia katakan itu menjadi nyata. Firman itu telah menjadi daging, yaitu Yesus. Terimalah Yesus di hati kita masing-masing. Saya, Amang Sintua Perhaladu di sini, song leader, jemaat yang hadir di sini, katakan di dalam hatimu, ya Yesus, aku terima kau sebagai juru selamatku. Kalau masing-masing kita menerima Yesus sebagai juru selamat, tidak usah khawatir dalam hidup ini. Tuhan sudah atur, tidak usah menimbun. Hidup kita cuma 70 tahun toh, kalau lebih itu karunia Tuhan. Katakan Yesus, aku terima kau sebagai juru selamatku, maka hidup akan menjadi terang. Dan melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita akan melihat kemuliaan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah pesta Natal kedua. Kita merayakannya berturut-turut. Dan perayaan-perayaan Natal ini akan berakhir. Besok sudah tanggal 27, 28. Sudah tahun baru. Sudah akan selesai perayaan Natal di gereja kita. Satu hal yang tidak boleh kita lupa di tahun ini, ada tema dari PGI dan juga di gereja kita yang besar ini. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Masih ingat? Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Itu jangan pernah lupa.
Di Bethlehem itu ada Majus, ada gembala. Dua posisi yang tidak mungkin pernah bertemu. Tapi di kandang domba di Bethlehem itu mungkin. Majus dari timur itu setingkat menteri pada zaman ini. Gembala yang tidak diperhitungkan itu, mereka bersama-sama sujud di palungan itu, menyembah Yesus yang lahir itu. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Kalau kita bersaudara, kita pasti punya perbedaan. Kita boleh bersaudara meski kita tidak sama-sama semarga, sebab kita menjadi saudara di dalam Yesus. Kalau kita bersaudara, manusia individu, kita punya banyak perbedaan. Tapi perbedaan itu tidak menjadi masalah bagi kita. Saya pernah dengar ada anekdot seperti ini. Mungkin juga Bapak Ibu pernah dengar atau lebih dulu mendengar daripada saya. Anekdot itu seperti ini. Katanya ada seorang polisi. Maaf ya kalau ada polisi di sini. Ada polisi, ada tentara, mereka berantem, adu jotos. Fakuk, marbadai polisi dok tentara. Ditolai, baru teh dilerai. Tidak bisa. Semua orang melerai, tidak mau berdamai. Adu jotos, udah bengkak-bengkak di mana. Tiba-tiba seorang satpam tua berlari-lari. Lalu mereka selesai berdamai. Semua orang heran. Loh, kok bisa? Tadi orang sudah melerai, kok bisa hanya satpam tua itu bisa melerai polisi sama tentara itu? Ternyata satpam itu adalah bapaknya polisi dan tentara itu. Ternyata satpam itu punya anak polisi dan juga tentara. Mereka berantem. Dalam persaudaraan pasti ada perbedaan. Siapa yang bisa melerai itu? Bapa sendiri. Bapa yang di sorga bisa melerai. Apa hubungannya? Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Kita adalah saudara. Kita boleh banyak memiliki perbedaan. Kita boleh memiliki kepentingan. Tapi sebaiknya kepentingan itu dikesampingkan. Karena kepentingan akan membuat keadaan tidak baik. Kalau Anda punya kepentingan, boleh, tapi jangan terlalu besar. Kalau kita mempunyai saudara yang tidak sependapat dengan kita, tidak sealiran dengan kita, itu tidak menjadi alasan kita menjadi bermusuhan. Maka berdamailah. Ingatlah bahwa pesan Natal di tahun ini, firman itu telah menjadi daging pada hari ini. Dia Tuhan yang membawa damai di bumi. Dia membawa damai di bumi supaya setiap orang merasakan damai itu di tengah-tengah keluarga, di pribadi, dan di tengah-tengah gereja hingga ke tengah-tengah masyarakat. Biarlah damai Kristus menyertai kita semua. Jika hari ini, jika saat ini Bapak Ibu ada hatinya yang tidak damai, hatinya sedang galau, panggillah Yesus sebagai juru selamat pribadimu supaya kita semua bisa berdamai. Berdamai dengan saudara sekandung, berdamai dengan istri, berdamai dengan suami, berdamai dengan anak, berdamai dengan sepupu, bahkan berdamai dengan tetangga yang mungkin membuat hati kita tidak bahagia. Biarlah damai Kristus, cinta kasih Kristus membuat dunia ini semakin baik. Biarlah cinta kasih Kristus, Dia Tuhan yang telah menjadi manusia, membawa damai di gereja kita. Sehingga kita semua boleh duduk bersama memberi kontribusi yang terbaik dalam rangka penyelamatan dunia. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Biarlah cinta kasih-Mu nyata dalam hidup kami melalui Yesus yang telah lahir di Bethlehem dan lahir di hati kami. Mungkin kami punya banyak kesalahan, punya banyak kesilapan, punya banyak kekurangan. Tapi dengan firman-Mu, Engkau mengajar kami
supaya kami bisa berdamai dengan diri kami dan berdamai dengan sesama kami. Tuhan, biarlah cinta kasih-Mu ada di hati kami sehingga kami boleh menyalurkannya kepada orang lain. Biarlah kami melihat Engkau dan menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi kami. Sebab apapun yang akan kami hadapi ke depan, bersama Engkau kami akan mampu. Tuhan, terimalah doa dan persembahan kami yang kami bawa dari hati kami. Biarlah Kau memberkati kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita bernyanyi untuk menyerahkan persembahan kita pada minggu ini dari nomor 598 dari ayat 1. Nyanyian malaikat memuliakan Allahnya, sudah lahir juru selamat, damai bagi dunia. Allah damaikan dirinya dengan orang yang berdosa. Semua bangsa soraklah, Kristus lahir di dunia. Alam raya dengarlah, lahir Raja mulia. Kristus Raja dari surga turun dalam dunia. Bunda Maryam melahirkan juru selamat dunia. Allah yang tak kelihatan lahir jadi manusia. Allah beserta kita, Dialah Immanuel. Alam raya dengarlah, lahir Raja mulia.
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita pulang dengan sejahtera dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Salam.
Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Izinkan saya, Pendeta Beni Bonania Eksiagian, Pendeta HKBP Resort Serang, Distrik 21 Banten. Salam, Horas, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerahnya yang senantiasa menyertai kita melewati masa-masa pandemi dalam 2 tahun ini dan dalam tahun 2021 ini. Kita masih berada di masa pandemi, oleh sebab itu perayaan Natal yang kita laksanakan di gereja masih sangat terbatas sesuai dengan anjuran dari pemerintah kita. Tetapi saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk tetap bersukacita. Yang tidak boleh hadir dalam ibadah perayaan Natal di gereja kita. Gereja kita melayani perayaan Natal melalui live streaming. Ikutilah setiap ibadah perayaan Natal di channel YouTube kita HKBP Serang. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sebagai koordinator tim multimedia HKBP Serang mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru buat kita sekalian. Dan mohon maaf jika ada segala kekurangan dalam penayangan kami di setiap live streaming. Dan marilah kita saling mendukung untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Kami berharap dan kita berharap tahun 2022 kita sudah akan memasuki masa yang lebih baik dari tahun ini. Kita boleh melaksanakan perayaan Natal dengan penuh sukacita tanpa pembatasan. Atas nama pribadi dan keluarga dan seluruh majelis gereja kita HKBP Serang, Resort Serang, Distrik 21 Banten, izinkanlah saya menyampaikan Selamat Hari Natal dan Selamat Tahun Baru. Kiranya dalam tahun yang baru 2022 kita senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Shalom, Horas.